adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Karena ada saja orang yang berkata bahwa orang Kristen sekarang adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Padahal jelas kita tahu anak Tuhan mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Sama-sama bilang, saya ikut Yesus. Siapa yang ikut Yesus? Berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita sudah banyak belajar di pembahasan pertama, pembahasan kedua. Dan pembahasan ketiga, Paulus dan Yesus punya ajaran yang sama. Bukan ya dan tidak. Sama-sama bilang sama saya, bukan ya dan tidak. Artinya hidup Kristen bukan bimbang, hidup Kristen bukan ragu. Tapi hidup Kristen punya kejelasan. Sama-sama bilang sama saya, kejelasan. Karena hidup Kristen adalah hidup yang berintegritas. Saya percaya anak Tuhan bisa dipercaya. Kalau saya jadi saudara sih pasti saya bilang amin. Saya percaya anak Tuhan bisa dipercaya. Karena hidupnya berintegritas. Makanya hidup Kristen bukan ya dan tidak, tetapi ya atau tidak. Sama-sama bilang sama saya, kejelasan. Karena tanpa kejelasan tidak ada integritas. Ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Matius 5 ayat 37 bilang begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Whatever the price might be. Whatever the risk. Apapun harganya, kalau iya katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Alkitab bicara tentang kejelasan. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Saya percaya hidup Kristen tanpa kebingungan. Sama-sama bilang sama saya. Segala kebingungan bukan berasal dari Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Jadi hidup Kristen cuma satu. Apakah saya mau ikut kehendak Tuhan? Atau saya mau terseret pada kesenangan dunia? Makanya Alkitab bilang katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Klik. Paulus ngomong apa dalam hal ini? 2 Korintus 1 ayat 17 sampai 20. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Jika padaku serentak terdapat apa? Ya dan tidak. Paulus juga bicara hal yang sama. Karena kalau aku ikut mauku sendiri, yang ada adalah kebingungan. Ya dan tidak. Tetapi ayat selanjutnya bilang, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sama-sama bilang sama saya, ketegasan. Pokoknya yang Tuhan mau saya harus bilang ya. Kebingungan dalam hidup ini karena kita seringkali sibuk dengan apa yang saya mau. Coba lihat, ributnya rumah tangga, ributnya gereja, perpecahan dalam komunitas,
Selalu ketika masing-masing mulai dengan apa saudara? Saya maunya. Apa saudara? Bu, ibu, bu. Ibu-ibu pendiam ya. Bu. Sering gak banyak keributan terjadi karena saya maunya. Suami bilang saya maunya. Pak. Sering gak tanpa Bapak sadari Bapak sibuk dengan saya maunya. Tapi istri saya tidak mengerti. Kalau Bapak mau dimengerti, kawin sama paranormal, Pak. Pernikahan bukan soal dia mengerti atau tidak mengerti. Yang pertama pernikahan soal apa saudara? Diskusi. Komunikasi. Sama-sama bilang sama saya komunikasi. Kita kadang-kala gak komunikasi, kita mau dia ngerti. Itu ahlinya paranormal. Yang pertama anak Tuhan apa saudara? Lah darah Yesus. Komunikasi. Anak Tuhan apa saudara? Komunikasi. Dan yang kedua anak Tuhan tidak menekankan apa yang saya mau tapi apa yang Tuhan mau. Karena itu Paulus bilang kalau menekankan pada keinginanku maka dia menjadi ya dan tidak artinya kebingungan. Tapi kalau memandang pada Kristus selalu iya. Artinya apa saja yang Tuhan mau itu pasti yang terbaik buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya dikatakan apa di ayat yang ke-20 tadi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Klik. Nah saya simpulkan. Baik Yesus maupun Paulus menekankan tentang hidup berintegritas. Dimulai dari prinsip yang dibuktikan dengan apa? Perkataan. Makanya Alkitab bilang apa? Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Dengan lidah kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi dengan lidah kita bisa memperburuk masalah. Setuju saudara? Makanya kita bilang katakan ya jika iya. Katakan tidak jika tidak. Hidup Kristen menjaga perkataannya dengan baik. Karena dengan perkataan kita akan mendeklarasikan prinsip kita yang sebenarnya. Yang saya percaya anak Tuhan tidak menjadi penjilat. Yang saya percaya anak Tuhan tidak cuma nyenengin orang. Saya percaya anak Tuhan dia taat pada Tuhan. Dia deklarasikan ketaatannya. Dia lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Mereka tepuk tangan dia meriah Tuhan. Klik. Nah saya catat di sini. Dalam Markus pasal 11 ayat 23. Yesus bilang begini. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Beranjak dan tercampaklah dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tapi percaya. Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi baginya. Saya tidak bilang. Keluar dari gereja. Saudara pergi ke Gunung Sahari. Hai Gunung Sahari tercampaklah. Pindahlah ke Ancol. Mungkin saudara menatap saya dan berkata. Ini maksudnya apa pendeta? Sederhana. Perkataan kita akan menentukan banyak hal yang dahsyat dalam hidup kita. Yang pertama jangan katakan hal-hal yang membuat putus asa. Yang kedua jangan katakan hal-hal yang memojokkan dan menyakitkan hati. Dan yang ketiga. Biarlah kita perkatakan perkataan firman. Karena langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Allah tinggal tetap.
ada saja orang-orang yang tetap berprinsip. Ya tapi kan kita mesti apa adanya pendeta. Loh selalu saya bilang. Tuhan tidak mengajarkan kita mengatakan apa yang terjadi. Tuhan tidak mengajarkan kita mengatakan apa yang kita rasakan. Tapi Tuhan mengajarkan kita mengatakan apa yang Dia janjikan buat kita. Sama-sama bilang sama saya harus mengatakan apa yang saya yakini Tuhan sudah sediakan buat saya. Kalau saudara selalu berkata, hidup saya susah, hidup saya gagal, hidup saya banyak masalah. Lah itu juga yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara sadar di dalam diri saya ada Roh Allah. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada Roh Allah. Sama-sama bilang sama saya di dalam diri saya ada Roh Allah. Berarti bukan manusia daging yang harus menyatakannya, tetapi roh di dalam kita yang harus menyatakannya. Dan Alkitab berkata gunung sebesar apapun, masalah mau seberat apapun, tapi kalau kita punya iman untuk memperkatakannya, maka di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Paulus bilang apa? Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, penuh wibawa, penuh iman. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Kamu harus memberi kekuatan buat setiap orang. Kamu harus memberi solusi untuk setiap orang. Waktu orang-orang Farisi seret wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempar batu sampai mati. Pertanyaan saya, itu solusi bukan? Hello? Itu solusi bukan? Bukan solusi, itu hanya kepuasan. Biar lu kapok, biar lu rasa. Tapi perkataan Yesus, perkataan yang berintegritas. Sorry untuk bilang ini. Banyak orang hari ini hanya mengatakan segala-galanya supaya dia puas. Tapi anak Tuhan dia perkatakan sesuatu untuk sebuah solusi. Karena we are part of solution, not part of problem. Sama-sama bilang saya bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Pak, tanamkan dalam rohmu saya bagian dari penyelesaian masalah, bukan bagian dari masalah itu sendiri. Bu, pastikan kau menyadari, I'm a part of solution, not part of problem. Waktu Yesus bilang, barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Maka dia memberi solusi. Solusi pertama untuk orang-orang yang suka menghakimi. Solusi kedua, untuk wanita yang tertangkap basah berbuat zina yang memang sedang dalam posisi yang sangat sukar. Dan solusi yang ketiga, untuk seluruh masyarakat. Bahwa orang tidak bisa diubah dengan kekerasan. Tapi orang bisa diubah karena menyadari kasih Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu ayat penting yang saya mau saudara melihat. Coba saudara lihat di sini. Dalam Matius pasal 12 ayat 34 sampai 36. Yesus bilang apa di sini? Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat. Bagaimana kamu bisa menyatakan iman kalau kamu sendiri penuh kekhawatiran. Dikatakan apa? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sama-sama bilang yang keluar dari mulut meluap dari hati. Sama-sama bilang yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi yang harus kita buat bukan pencitraan. Hello?
Dunia ini saya sebut dunia apa saudara? Pencitraan. Dunia ini saya sebut dunia apa saudara? Dan dunia pencitraan adalah dunia penjilatan. Karena pencitraan hanya menjadikan kita orang-orang penjilat. Orang-orang yang tukang cari muka. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Yang harus kau buat bukan pencitraan. Yang kau buat harus merubah hati. Sama-sama bilang saya harus rubah hati. Sama-sama bilang saya harus rubah hati. Ada orang suka bilang gini, dia sih mulutnya aja yang kasar tapi orangnya baik kok. Dia tuh memang begitu pendeta. Bercandanya saja yang cabul. Tapi sebetulnya orangnya baik kok. Sorry. Saya lebih percaya Yesus daripada pencitraanmu itu. Yesus buat satu teori yang tidak pernah bisa dirubah oleh siapapun. Apa yang keluar dari mulut adalah ungkapan hati. Kalau hatimu bersih, semarah apapun, yang keluar tetap kata-kata yang memberkati dan membangun. Kalau hatimu bersih, dalam situasi terjepit sekalipun, kata-katamu tetap yang memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ayat ini jelas. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Apalagi setelah kita ikuti Week of Blessing. Saya berdoa kita punya hati yang bersih. Sehingga kata-kata kita selalu jadi berkat. Prinsip kita selalu tegas. Hidup kita selalu penuh dengan syukur. Ayat 35 bilang. Orang yang baik. Orang yang rohani. Orang yang takut akan Tuhan. Mengeluarkan apa saudara? Hal-hal yang baik. Hal-hal yang rohani. Hal-hal yang menjadi berkat. Dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kenapa orang memaki? Karena hatinya penuh kepahitan. Kenapa orang penuh keraguan? Karena hatinya tidak punya iman. Kenapa orang selalu memperkatakan hal-hal yang mempanikan segala-galanya? Karena hatinya tidak yakin bahwa pertolongan Tuhan dahsyat. Saya berdoa kita semua yakin di dalam diri kita ada Roh Allah. Sehingga hati kita hati yang penuh kasih, hati kita hati yang penuh iman, hati kita lah hati yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Makanya jangan ucapkan kata-kata yang mengacaukan. Mari jadi orang yang berintegritas. Perkataan kita membangun, perkataan kita menguatkan, perkataan kita menuntun pada solusi. Dan perkataan kita senantiasa memuliakan Kristus, katakan amin. Nah saya pelajari, dari sini kita dapat mempelajari bahwa anak Tuhan harus sangat memperhatikan lidahnya. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan sangat memperhatikan lidahnya. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan sangat memperhatikan lidahnya. Amin. Karena saya percaya 2026 ini akan jadi tahun yang baik. Tetapi lidah kita lidah yang membawa damai. Tapi kalau lidah kita seenaknya lalu berharap, ya orang harus ngerti dong saya memangnya begini. Kita bukan orang gila yang semua orang harus ngerti. Setuju saudara? Kalau saudara masuk rumah sakit jiwa. Tempat orang gila, saudara dinasehatin. Jangan debat sama siapapun.
Bu, kalau suamimu udah gak mau debat sama engkau, Bu. Ibu ngomong apa aja dia udah ya aja deh. Artinya udah mulai ada yang terganggu tuh, Bu. Pak, kalau ngomong apa aja suami istrimu udah iya aja, iya aja. Artinya buat suamimu, buat istrimu, Pak, engkau sakit jiwa, Pak. Hidup ini bukan bagaimana supaya orang mengerti saya. Boleh nggak 2026 ini kita bangun kehidupan yang lebih dahsyat, yang lebih berintegritas? Nggak susah kok. Bersihkan hati saudara, yakinkan ada roh Tuhan di dalam diri saudara, lalu mulai biarkan kata-kata yang membangun, yang menjadi berkat, yang memuliakan Kristus selalu ada di perkataan kita. Katakan amin. Klik. Nah, saya pelajari firman Tuhan menyatakan, satu, hidup dan mati kita dikuasai oleh peningkatan atau kemunduran, kemajuan atau kehancuran. Sangat dikuasai oleh lidah. Ada banyak orang bilang, masa mungkin sih? Lo Alkitab yang ngomong, coba baca ayat ini. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tahu nggak menggemakannya? Kalau kita selalu bilang, saya susah, rumah tangga saya berat, hidup saya banyak tantangan, itu juga akan kau alami. Karena siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Kalau saudara ikuti program semangat pagi setiap pagi, ada hal yang kelihatannya buat banyak orang membosankan, itu yang selalu saya ngomong tiap pagi. Hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari yang baik, hari ini hari keselamatan. Mungkin buat sebagian orang Gilbert iseng banget sih ini, aja yang dia ucapkan. Karena saya percaya firman Tuhan, siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jelas ya? 2. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Boleh saya tanya sama jemaat, siapa yang mencintai hidup dan mau lihat hari-hari baik? Siapa yang pengen rumah tangganya damai? Siapa yang pengen hari depannya cemerlang? Siapa yang pengen apa saja yang dia buat, dibuat Tuhan berhasil? Ini, ia harus. Alkitab tidak bilang ia sebaiknya, no, ia harus. Sama-sama bilang saya harus menjaga lidah saya terhadap yang jahat dan bibir saya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Anak Tuhan tadi saya bilang berintegritas. Mulai dari perkataan, bukan ya dan tidak, tapi ya atau tidak. Klik. Aha. Firman Tuhan menyatakan apa? Lidah harus kita kendalikan. Jadi jangan pernah bilang, saya memang orangnya begini. Oh, jangan biarkan lidah dikendalikan oleh kita. Iya kan? Jangan biarkan lidah mengendalikan kita. Tapi kita yang harus mengendalikan lidah. Coba lihat ayat ini. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ini yang Alkitab bilang ya dan tidak. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Sama-sama bilang saya harus mengendalikan lidah saya. Jangan sudah tuntut orang. Suami saya itu pendeta, dia mesti mengendalikan lidahnya. Istri saya itu pendeta harus mengendalikan lidahnya. Mulai dari saya, sama-sama bilang sama saya mulai dari saya. Makanya adik-adik muda, lu kalau senang sama orang, jangan cuma lihat penampilannya aja. Oh dia cantik pendeta. Walaupun dia cantik kalau mulutnya mulut comberan. Oh dia ganteng pendeta.
Dia ganteng tapi mulutnya suka maki, suka merendahkan, suka menyakitkan. Waduh, mendingan yang kurang ganteng tapi kata-katanya membangun. Yang amin-amin ini pasti kurang ganteng. Kan dia merasa, wah harga pasaran mulai naik nih kalau begini. Ya, jadi adik-adik muda selalu saya bilang kalau senang sama orang, pakai akal sehat. Jangan karena terpengaruh sesuatu, karena pandangannya, karena ininya. Wah pokoknya saya harus jadian sama dia. Karena perkataan juga sangat menentukan. Kalau kita mau lihat hari-hari yang baik, kita harus jaga perkataan kita. Jangan sampai mulut yang sama kita pakai untuk memberkati, mulut yang sama kita pakai untuk mengutuk. Itu kan prinsip dunia, kalau orang baik sama saya akan baik. Tapi kalau orang itu jahat sama saya, oh dia salah orang pendeta. Dari mulut kita hanya keluar berkat. Dari mulut kita hanya keluar pujian bagi Allah. Dari mulut kita hanya keluar perkataan-perkataan iman yang menuntun pada kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Selanjutnya. Pengkhotbah 9 ayat 17. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Jadi perkataan orang berhikmat kalau didengarkan dengan lebih tenang. Karena apa? Orang berhikmat selalu membawa ketenangan. Jangan menciptakan kekacauan. Klik. Jadi ingat, lidah itu harus kita kendak. Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Ya. Yang ketiga, lidah kita akan sangat dipengaruhi oleh telinga kita. Jadi apa yang kita dengar? Karena itu, kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan mendengar suara Tuhan. Coba lihat ayat ini. Ini menarik untuk kita pelajari. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa saudara? Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kadang-kadang yang letih lesu itu suamimu tanpa kau sadari. Istrimu tanpa kau sadari, orang tuamu, anak-anakmu. Jangan sampai lidah kita dipakai setan untuk membunuh dia. Jangan sampai lidah kita dipakai setan untuk menghancurkan dia, untuk memporak-porandakan hidupnya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Yang setuju angkat tangan dan bilang Tuhan telah memberikan lidah seorang murid kepadaku. Saudara-saudara yang di rumah ketik live chat saudara. Tuhan telah memberikan lidah seorang murid. Tuhan tidak memberikan kepada kita lidah seorang preman. Lidah seorang murid. Sama-sama bilang saya mau punya lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat menguatkan orang yang apa kata Alkitab? Letih lesu. Setiap pagi. Kenapa saya bisa punya lidah seorang murid? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bisa punya integritas dalam perkataan kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan. Amin. Tapi kalau kita nggak suka baca Alkitab, pantas kita Kristen tapi mulut kita belum Kristen. Saya berdoa 2026 banyak perubahan dimulai dari perkataan. Klik. Aha. Kesimpulannya. Saya catat beberapa hal di sini. Ada 4 pemahaman penting tentang lidah bagi anak-anak Tuhan. Yang pertama,
Anak Tuhan dalam perkataan yang tidak boleh bimbang. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Amin. Karena doa kita sederhana. Kalau ini dari Tuhan, semuanya Tuhan bukakan. Kalau ini bukan dari Tuhan, maka Tuhan tutup semua pintu. Intinya anak Tuhan tidak perlu bimbang. Anak Tuhan jangan pernah berkata, jangan-jangan, bagaimana kalau begini. No. Anak Tuhan bukan menyatakan apa yang dia rasakan, bukan menyatakan apa yang sedang terjadi, tapi dia nyatakan apa yang dia yakini Tuhan sedang bekerja. Amin. Saya percaya saya disembuhkan. Saya percaya rumah tangga saya dipulihkan. Saya percaya hari esok saya lebih baik dari hari ini. Saya percaya semua akan diselesaikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua. 4 pemahaman penting tentang lidah bagi anak Tuhan. Anak Tuhan dalam perkataannya tidak boleh nggak enakan. Karena kita bukan menyatakan apa yang orang rasa enak. Tapi kita menyatakan kebenaran. Paulus sampai bilang begini. Apakah karena dengan menyatakan kebenaran, aku akan menjadi musuh kalian? Dengan lain kata, Paulus akan bilang. Saya tidak akan hanya bicarakan hal-hal yang menyenangkan kamu. Tapi saya harus menyatakan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, bukan yang menyenangkan. Tetapi yang benar. Apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang memuliakan Kristus, apa yang membawa damai sejahtera, katakan amin. Yang ketiga, pemahaman penting tentang lidah bagi anak Tuhan. Anak Tuhan dalam perkataannya tidak boleh berusaha menyenangkan hati semua orang. Kadangkala yang kita cari adalah kesukaan manusia. Galatia 1 ayat 10 yang merupakan tema utama dari Week of Blessing kita kemarin. Kalau aku masih mencari kesukaan manusia, aku bukanlah bukan hamba Kristus. Karena justru waktu kita cari kesukaan Tuhan, disitulah terang Tuhan akan bersinar dalam hidup kita, katakan amin. Yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. Anak Tuhan dalam perkataannya harus selalu memperkatakan firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kadangkala kita senang mengatakan apa yang kita rasakan. Kadangkala kita senang mengatakan apa yang kita alami. Tapi yang saya percaya, anak Tuhan memperkatakan firman Tuhan. Saya tutup dengan ini. Klik. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi kalau yang kita perkatakan firman, kita bertindak hati-hati. 1, kita tidak akan bimbang. 2, kita tidak akan terpengaruh dunia. 3, kita tidak akan mudah diintimidasi iblis. Iblis intimidasi kita, wah penyakit kamu parah. Iblis intimidasi kita, wah situasi kamu genting. Iblis intimidasi kita, wah situasi dalam hidup kamu berbahaya. Tetapi kita perkatakan firman, langit dan bumi akan lenyap, firman Allah tinggal tetap. Kita perkatakan firman, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku. Itu tidak akan menimpaku, berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya Alkitab bilang, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab, haleluya. Sebab, apa saudara? Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saya boleh baca secara profetik, maka saya baca begini. Sebab dengan demikian
seluruh perjalananmu di 2026 akan berhasil dan kau akan beruntung. Sama-sama perkatakan, seluruh perjalanan hidup saya di 2026 ini akan berhasil dan saya akan beruntung. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, haleluya, Dia sanggup menggenapi. Punya iman dalam perkataanmu.